Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita lanjutkan ahli tafsir di kalangan para sahabat. Yang pertama yang paling terkenal adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau bahkan dikatakan oleh Adz-Dzahabi, ruya annahu lam yakun ala wajhil ardi fi zamanihi ahadun a'lama minhu. Diriwayatkan bahwasanya ketika di zaman Ibnu Abbas tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih berilmu dibandingkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di antara murid senior beliau adalah Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Al-A'raj dan Ikrimah. Ibnu Abbas meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah dan disalatkan oleh Muhammad ibnul Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib dari ibu Bani Hanifah. Dan pada waktu beliau meninggal dunia di akhir hayatnya, Ibnu Abbas mengalami kebutaan. Kemudian sahabat kedua yang terkenal dengan ahli tafsir adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sanad atau nasab beliau Abdullah bin Mas'ud ibn al-Harith ibn Aqil al-Hudhali. Beliau dari suku Hudhail al-Makki dan beliau termasuk salah satu di antara kibar para sahabat Nabi, termasuk sahabat yang senior. Beliau mengambil Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkannya kepada manusia, dan beliau dikenal sangat mirip seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kegiatannya. Dan di antara murid beliau yang terkenal adalah Alqamah, yang mengambil Al-Quran dan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di Baqi radhiyallahu anhu arda. Kemudian orang ketiga yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam masalah Quran dan tafsir adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat Ansar. Beliau berasal dari Bani Najjar dan mengambil Al-Quran serta tafsirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman sahabat beliau dikenal sebagai Sayyidul Qurra, sebagai gurunya para qurra, gurunya orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Dan beliau meninggal pada tahun 33 Hijriah wa fi ikhtilafat, dan ada beberapa pendapat yang lainnya. Tiga orang ini adalah orang yang sangat menonjol dalam masalah tafsir Quran di samping para sahabat-sahabat yang lain. Namun untuk kesempatan ini kita bacakan tiga orang tadi. Selanjutnya kita akan melihat para mufassirun di kalangan tabi'in. Ada beberapa tabi'in yang mereka menonjol dalam masalah tafsir disebabkan karena mereka talaqi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair al-Asadi. Beliau termasuk faqih, ahli hadis, mufassir, dan salah satu di antara ulama besar di zaman tabi'in. Ada sebagian orang yang mengatakan kana a'lamut tabi'in bit talaq Sa'id ibn al-Musayyib, wabil haji Ata, wabil halali wal haram Tawus, wabil tafsir Mujahid, wa ajma'uhum lidzalika Sa'idu ibnu Jubair. Orang yang paling paham dalam masalah fikih talak di zaman tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyib. Dan yang paling paham tentang masalah haji di zaman tabi'in adalah Ata bin Abi Rabah. Yang paling paham tentang masalah halal haram adalah Tawus. Dan paling paham tentang masalah tafsir adalah Mujahid. Sa'id bin Musayyib paling paham tentang fikih perceraian. Kemudian tentang masalah haji yang paling paham adalah Atha.
Tentang masalah halal haram yang paling paham Tawus, tentang tafsir yang paling paham Mujahid. Wa ajma'uhum lidzalika Sa'id ibn Jubair. Dan yang mengumpulkan semua ilmu itu adalah Sa'id bin Jubair rahimahumullahul jami'. Yang ini menunjukkan keistimewaan Sa'id ibn Jubair. Dan beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah. Selanjutnya, orang kedua yang terkenal sebagai ahli tafsir di kalangan tabi'in adalah Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makhzumi Al-Makki. Beliau berasal dari, atau beliau adalah mantan budaknya Bani Makhzum. Qara'a ala Ibni Abbas, dan beliau membaca Al-Quran atau setoran hafalan Quran kepada Ibnu Abbas, dan pernah menyertai Ibnu Umar muddatan katsirah dalam banyak kesempatan, dan mengambil beberapa riwayat wa ghairuhum. Dan beberapa ulama tabi'in yang mengambil ilmu dari beliau adalah Qatadah binti Amr bin Dinar, Ayyub As-Sikhtiyani, Mansur, Al-A'mash, Ibnu Aun, dan yang lainnya. Kata Qatadah, a'lamu man baqiya bitafsir Mujahid. Orang yang paling paham tentang masalah tafsir di kalangan para ulama yang masih hidup saat ini adalah Mujahid. Dan beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Dan Mujahid ini beliau setoran kepada Ibnu Abbas, setoran Al-Quran beserta tafsirnya itu 3 hari sekali. Sehingga 3 hari beliau baca, kemudian Ibnu Abbas memberikan tafsir, nanti 3 hari berikutnya baca, Ibnu Abbas menjelaskan tafsirnya, dan begitu seterusnya sampai lengkap satu Al-Quran. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Mujahid bin Jabr. Ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi tafsirnya Ibnu Abbas dengan Mujahid. Maksudnya begini, Ibnu Abbas ini tokoh besar dalam Islam, dan beliau punya keistimewaan karena Ahlul Bait, sehingga posisi beliau sangat dimuliakan oleh masyarakat. Akibatnya apa? Banyak orang sering mengklaim ini berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, ini berdasarkan keterangan dari tafsir Ibnu Abbas. Banyak orang sering mengklaim demikian. Kenapa? Karena ini tokoh yang diterima oleh hampir seluruh masyarakat. Kemudian dengan keberadaan Mujahid, beliau dijadikan sebagai neraca, betulkah ini tafsirnya Ibnu Abbas? Karena Mujahid adalah murid yang sangat senior, yang banyak mulazamah, banyak mengambil ilmu dari Ibnu Abbas, terutama dalam masalah Al-Quran dan tafsir. Sehingga kalau Mujahid mengingkari, maka berarti ini klaim. Sama seperti di tempat kita ya, ketika ada tokoh masyarakat yang dia diterima oleh banyak orang, maka banyak orang ketika menyampaikan sesuatu kadang mengklaim ini adalah ajaran Mbah Kiai Fulan, ini ajaran Kiai Haji Fulan. Padahal bisa jadi itu tidak benar, tapi atas nama orang ini akan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, untuk kemudian meng-cross check betulkah itu ajaran Kiai Haji Fulan, yang bisa dilakukan adalah coba tanyakan ke murid seniornya. Apakah murid seniornya pernah menyaksikan gurunya menyampaikan seperti itu, atau benarkah itu ajaran Kiai Haji Fulan? Nah, karena Mujahid ini mantan budak, maka orang tidak begitu perhatian dengan posisinya, sehingga jarang orang yang mengklaim ini tafsirnya Mujahid. Lebih banyaknya orang langsung mengklaim ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga untuk mengetahui betulkah klaim itu lewat Mujahid rahimahullah, yang beliau adalah orang yang memiliki banyak pengalaman bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Kemudian di antara ulama tafsir di kalangan tabi'in yang banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir juga adalah Ikrimah, mantan budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau banyak belajar kepada Ibnu Abbas karena mantan budaknya ini sering diajak kemana-mana. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ikrimah itu diikat ketika Ibnu Abbas sedang ngaji. Pada awal-awal sebelum Ikrimah mengenal tentang arti penting ilmu, karena dia seorang budak yang suka keliaran, kadang kurang berperadaban, maka pada saat Ibnu Abbas kajian, Ikrimah disuruh duduk, kemudian diikat, nggak boleh gerak sampai kajian selesai. Begitu seterusnya karena ada pemaksaan, sampai akhirnya beliau sering mendengarkan hingga Ikrimah rahimahullah menjadi salah satu ulama ahli tafsir. Wallahu ta'ala alam. Dan nama-nama yang tadi kita sebutkan sangat sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, sehingga ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kita sering menjumpai nama si A, nama si B, nama si C. Sebagian nama itu adalah para ahli tafsir yang tadi kita bacakan biografinya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, kita coba angkat beberapa penelpon. Ini ada satu penelpon yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Silahkan. Halo. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ya. Ustaz, mau bertanya, Ustaz, saya di kantor saya bekerja itu ada koperasi, Ustaz, yang mana setiap pegawai itu dipotong gajinya tiap bulan, dan itu sifatnya wajib untuk iuran ke koperasi itu. Dan karena saya tahu koperasinya itu basisnya simpan pinjam berbasis ribawi gitu, Ustaz, saya tidak pernah berhubungan dengan koperasi perusahaan tersebut. Nah, itu ternyata setiap tahun itu ada semacam kayak pembagian SHU, Ustaz, pembagian SHU. Nah, itu hukum SHU yang saya terima itu bagaimana, dan sebaiknya saya apakan gitu, Ustaz. Baik. Sementara saya tidak pernah ada muamalah sama sekali ke koperasi itu, dan saya pernah mengajukan untuk tidak diikut sertakan untuk iuran, tapi permohonan itu ditolak gitu, Ustaz, karena itu sifatnya mengikat dan wajib untuk setiap pegawai. Mohon nasihatnya, Ustaz, terkait hal ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena koperasi Anda bergerak di bidang yang terlarang, yaitu simpan pinjam ribawi, maka pada asalnya kita tidak boleh terlibat. Dan upaya yang tadi sudah Anda lakukan dengan mengajukan agar tidak terlibat itu sudah bagus, namun tidak diterima karena ini adalah kewajiban seluruh karyawan. Karena usulan Anda tidak diterima, maka minimal yang dilakukan adalah pertama, Anda tidak boleh menerima SHU, karena SHU ini berarti hasil riba. Sehingga yang boleh Anda terima jika Anda keluar dari koperasi itu hanya sejumlah potongan gaji yang dijadikan sebagai iuran wajib koperasi. Kemudian yang kedua, yang kami sarankan, coba pengaruhi para pembesar koperasi Anda, pengurus-pengurusnya, agar mereka mau melakukan akad yang syar'i. Dengan itu Anda bisa kampanyekan kepada teman-teman, mari kita tinggalkan riba dan kita beralih kepada akad yang syar'i. Alhamdulillah, jika memang pengurusnya adalah orang yang memiliki kesadaran tentang arti penting harta halal dan bahaya harta haram, maka dia akan berusaha untuk mengalihkan unit usaha koperasinya kepada unit usaha yang tidak melanggar aturan syariat. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz, saya Yuni dari Waalaikumsalam Tangsel. warahmatullahi. Silakan. Saya mau bertanya tentang beberapa poin terkait hukum waris, Ustaz. Yang pertama, saya dapat warisan tapi masih dalam jaminan di bank. Pertanyaannya, secara syariah, apakah saya bisa menjual aset tersebut yang masih posisinya dalam jaminan di bank? Nah, yang kedua,
Saya anak pertama dari 3 bersaudara Ustadz, yang kedua anak laki-laki, dan yang ketiga itu anak perempuan. Pertanyaannya, ketika harta sudah bersih dari utang dan ibu saya menikah lagi, berapa persen pembagian warisan untuk masing-masingnya Ustadz? Cukup? Iya, itu saja Ustadz Afwan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya dahulukan bagaimana persentase pembagian. Ahli warisnya tadi sudah Anda sebutkan, seorang ibu, berarti dia adalah istri atau beliau adalah istri dari mayit. Kemudian 3 anak, 1 lelaki, 2 wanita. Ibu mendapatkan 1/8. Istri dalam hal ini mendapatkan 1/8 karena bapak Anda memiliki keturunan. Kemudian yang kedua, untuk 3 anaknya mendapatkan sisa. 1 lelaki, 2 wanita. 1 lelaki ini dianggap 2, berarti 2 tambah 1 tambah 1, 4. 1/8 untuk ibu, untuk istri, 7/8 sisanya untuk anak. Nah, selanjutnya 7/8 itu dibagi 4, jadinya 7/32. Nah, 7/32 untuk masing-masing anak perempuan mendapatkan 7/32, sementara untuk masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 kali 7/32, berarti 14/32. Baik. Nah, kalau misalnya mau Anda buat konversi persentase, berarti tadi di total 1/8 punya ibu plus 7/32 plus 7/32 untuk anak perempuan 2 plus 14/32. Kita samakan penyebut 8, 32, 32, 32. Berarti 8 ini dikalikan berapa? Kalikan 4. Jadinya 4/32. Total warisan dibagi 32 unit. Ibu dapat 4, tiap anak perempuan dapat 7, yang anak laki-laki dapat 14. Insya Allah nanti totalnya sama ya, sehingga satu total warisan itu dibagi 32, ibu dapat 4, kemudian masing-masing anak perempuan dapat 7, anak laki-laki dapat 14. Kalau mau dibuat persentase ya tinggal kalikan 100%, nanti akan ketemu persentasenya. Wallahu a'lam. Kemudian posisi jatah warisan Anda masih menjadi jaminan di bank. Berarti yang perlu diselesaikan adalah utangnya. Jika jaminan di bank ini adalah jaminan atas utang, berarti Anda selesaikan dulu utangnya. Bisa dengan cara menjual aset, lalu setelah tutup jaminan itu bisa lepas. Dan secara syar'i hukumnya boleh. Namun bagaimana skemanya? Ya, Anda mengikuti sebagaimana prosedur yang berlaku. Gimana caranya agar bisa membebaskan jaminan itu atau menjual jaminan itu? Yang jelas begitu ayah meninggal, maka harta itu sudah menjadi hak milik Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita angkat satu pertanyaan lewat telepon dulu. Dari Ayu di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah rumah dan mobil yang dibelikan suami untuk istri adalah juga harta waris suami ketika suami meninggal? Di sini rumah dan mobil sudah atas nama istri, Ustaz. Baik, mungkin Anda bisa pastikan kembali di situ memang betul-betul dihibahkan ataukah hanya sebatas sebagai atas nama? Karena kalau sebatas atas nama terkadang belum dihibahkan. Sehingga perlu dipertegas itu dulu hibah ataukah atas nama. Ada orang yang beli mobil tapi karena dia takut dengan pajak progresif, akhirnya atas nama tetangganya. Nah, itu banyak di tempat kita. Atas nama temannya, kadang tukang becak, dipinjam KTP-nya. Karena itulah sebatas atas nama belum tentu dihibahkan. Maka perlu, jika suami masih hidup ditanya lagi ini hibah atau bukan. Jika suami sudah meninggal, dulu apakah ada pernyataan hibah atau tidak, Anda telusuri.
Jika ada pernyataan hibah, berarti itu sudah menjadi milik istri yang sudah diserah terimakan, maka karena sudah jadi milik istri tidak dibagi waris. Wallahu a'lam. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sisi Pak dari Jakarta, mau tanya mengenai sholat kafarot ya Pak. Saya baru dengar aja hadisnya katanya ada gitu, kalau sholat kafarot untuk mengkodok sholat kita selama hidup yang tidak dilaksanakan gitu loh, yang tertinggal. Itu gimana Pak Ustaz ya hukumnya? Baik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu ta'ala alam, kami tidak menjumpai adanya riwayat tentang salat kafarah. Terkait masalah orang yang meninggalkan salat setelah balik, ketika di masa silam mungkin dia masih jahil, tidak tahu tentang masalah agama, atau dia meremehkan masalah kewajiban, atau malas, atau karena sifat yang lainnya, sehingga dia tinggalkan salat. Lalu bagaimana solusinya? Yang benar tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Kenapa? Karena yang boleh melakukan kafarah untuk sholat yang ditinggalkan hanya mereka yang meninggalkan sholat di luar kesengajaan. Contohnya ketiduran, bangun-bangun jam 7, atau bangun sudah terbit matahari, belum sholat subuh. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha fa sholatuha hina dzakaraha la kafarata laha illa hadza. Siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaknya dia segera lakukan sholat ketika dia ingat, ketika dia sadar. Tidak ada kafarah baginya kecuali ini. Sehingga Nabi SAW izinkan adanya kafarah untuk sholat hanya berlaku bagi mereka yang tidak sholat karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka tidak ada kafarah. Betul bahasanya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh melakukan kafarah. Namun ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Dengan dalil bahwa sholat yang dilakukan di luar waktu itu tidak sah, kecuali jika ada izin dari syariat. Nah, kalau dulu dia meninggalkan sholat duhur setahun yang lalu, dikerjakan sekarang, berarti dia mengerjakan sholat duhur pada waktunya atau tidak? Tidak. Ini kan sholat duhur setahun yang lalu, yang seharusnya dia kerjakan setahun yang lalu. Tapi karena dulu dia malas, atau karena dulu dia meremehkan kewajiban, sehingga tidak dia kerjakan. Maka percuma saja. Sebagaimana orang yang mengerjakan sholat sebelum waktu batal, maka mengerjakan sholat setelah waktunya berlalu juga batal. Batas waktu subuh itu sampai terbit matahari. Ada orang bangun jam 5, terus sahur. Tinggal di Aceh ini ya. Bangun jam 5 sahur. Setelah sahur masuk waktu subuh, dia nonton ketiduran sampai terbit matahari. Maka dia meninggalkan sholat subuh. Karena tadi sudah masuk waktu subuh, dia nggak segera sholat, dia mainan HP sampai ketiduran hingga terbit matahari. Dia meninggalkan sholat. Dan tidak ada kafarah baginya. Sehingga boleh nggak dia sholat setelah terbit matahari? Ya percuma saja. Kamu sholat di luar waktu. Dan sholat di luar waktu tidak sah. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang banyak meninggalkan sholat di masa silam? Para ulama menganjurkan perbanyak melakukan sholat sunnah. Para ulama menganjurkan bukan kerjakan sholat kafarah, tapi perbanyak melakukan sholat sunnah. Kenapa? Berdasarkan sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba dalam urusan amal adalah sholatnya. Jika sholat wajibnya sempurna, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Dan jika ada yang tidak sempurna, baik karena pelaksanaannya nggak bagus, rukun dan syaratnya kurang terpenuhi, atau dia nggak sholat, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat
unduru hallahu min tatawwu. Apakah dia punya sholat sunnah? Coba lihat. Kalau dia punya sholat sunnah, maka dipakai untuk nambali kekurangan-kekurangan sholat wajib. Kalau dia nggak punya sholat sunnah atau sholat sunnahnya sedikit, maka sholat wajibnya berkurang dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perbanyak sholat sunnah bagi mereka yang pernah meninggalkan sholat. Semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca pertanyaan melalui WA. Dari Adit di Makassar, pemirsa Salaf Itiba. Ustadz, saya seorang pelaut dan posisi kapal sudah tidak beroperasi karena mau dijual. Kapal sudah berlabuh di tengah laut lebih dari 6 bulan dan kita hanya nunggu info dari kantor untuk berangkat. Apakah saya masih dihukumi sebagai musafir? Dan apakah saya boleh sholat id sendirian atau berjamaah dengan teman di atas kapal? Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Anda karena berada di tengah laut, maka Anda tidak dihukumi sebagai mukim, karena tidak ada orang yang mukim di tengah laut ya. Meskipun kapal yang Anda tumpangi diam saja, dalam arti tidak melakukan gerakan apapun. Sehingga posisi Anda sebagaimana orang yang safar. Nah, selanjutnya apa yang bisa dikerjakan? Yang bisa Anda kerjakan adalah melakukan ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang bisa dilakukan tanpa harus bergantung kepada kondisi mukim. Sementara ibadah yang bergantung pada kondisi mukim seperti Jumatan tidak perlu Anda kerjakan. Tapi Anda cukup sholat duhur, karena di antara syarat pelaksanaan Jumatan, yang mengadakan Jumatan, mereka harus mustautin, yaitu orang yang tinggal menetap di sebuah daerah. Sedangkan mukim atau sedangkan musafir, maka dia tidak boleh menyelenggarakan Jumatan. Bolehnya mengikuti Jumatan, tapi tidak boleh menyelenggarakan Jumatan. Dan tidak ada orang yang menetap tinggal di tengah laut, tidak ada. Selanjutnya bagaimana dengan sholat id? Sholat id boleh dilakukan berjamaah di posisi ketika dia mendapatkan udzur tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di lapangan atau bersama kaum muslimin. Maka dia bisa mengerjakan sholat sendiri atau berjamaah bersama kawan-kawannya di kapal. Dan kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan Anda penjagaan, karena posisi Anda berada jauh dari masyarakat, dan semoga bisa segera kembali pulang ke keluarga. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya bisa dikecilkan? Ya, saya dari Bekasi mau bertanya tentang zakat perusahaan. Sebelumnya sudah dijawab, cuma masih ada yang belum paham Ustaz terkait perhitungannya. Silakan Pak. Ya, usaha yang saya rintiskan di usaha manufaktur itu saya berdua sama teman. Kemudian kita hitung itu sesuai bulan hijriah ya Ustaz, haulnya atau bagaimana? Baik, cukup Bapak. Di situ kami mulai ada kegiatan itu di Jumadil awal, ada pemasukan dana sampai kalau di Masehinya di Januari sampai Desember. Nah, itu dana yang diambil dana untuk pembelanjaan segala macam itu kita dari beberapa investor, tapi per project gitu kan. Jadi ada beberapa selesai project bagiannya langsung diserahkan. Nah, tapi kalau dari data kita selama setahun itu pendapatan dari penjualan itu mencapai 1 M lebih gitu. Nah, untuk perhitungannya seperti apa Ustaz? Dan pembayarannya seharusnya di kapan? Karena ini kan sudah bulan Ramadan ya. Saya waktu itu mulai dari Jumadil awal itu Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Nah. Wa jazakumullahu khairan.
tentang perhitungan zakat perusahaan. Sebenarnya acuan zakat itu sangat sederhana. Dari hadis Ali bin Abi Thalib yang Nabi SAW memberikan arahan sangat sederhana. Kalau kamu punya duit 20 dinar dan sudah mengendap 1 tahun, maka bayar zakatnya setengah dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Kalau dikonversi ke rupiah sekarang kurang lebih sekitar 90 juta atau 80 berapa juta begitu. Anggaplah misalnya 80 juta ya. Sehingga kata kuncinya, kalau Anda punya uang 80 juta mengendap selama 1 tahun dan selama 1 tahun ini tidak kurang dari nisab, maka silakan bayarkan zakatnya 2,5%. Untuk objek apapun yang menjadi objek zakat mal bisa menggunakan kaidah ini. Kaidahnya cuma satu ini ya. Kaidahnya cuma satu ini. Nah, selanjutnya kalau bentuknya adalah hasil manufaktur gimana? Untuk perlengkapan-perlengkapan tidak perlu Anda hitung zakatnya. Yang Anda hitung zakatnya adalah yang dijual, karena dia masuk urudut tijarah. Dan urudut tijarah mengikuti aturan zakat mal. Plus uang yang Anda punya. Nah, itu kan terjadi perubahan. Kadang barang, kadang duit, barang duit, dan begitu seterusnya. Perubahan ini tidak perlu dihitung. Sehingga ketika bayar zakat itu Anda tidak perlu melihat neraca keuangan. Yang perlu Anda lihat cuma saldo saja. Karena itu ketika ada orang yang nggak ngerti neraca keuangan, bisa nggak dia bayar zakat, ngitung zakat? Sangat bisa. Ini loh neraca keuangan bulan ini, pemasukan sekian, pengeluaran sekian, itu tidak usah diperhatikan. Zakat tidak berkepentingan dengan itu. Nah, ini pemasukan sekian, pengeluaran sekian, nanti bulan depan pemasukan sekian. Zakat tidak berkepentingan dengan uang keluar masuk. Tapi zakat berkepentingan dengan uang yang mengendap, yang menjadi tabungan. Maka cukup Anda lihat saldo, oh saldo sekian, sudah di atas nisab. Sudah? Bulan apa dapat saldo itu di atas nisab? Bulan Jumadil Ula. Berarti Jumadil Ula tahun depan Anda bayar zakat. Karena itulah sekali lagi yang sering kita sampaikan, zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Zakat yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan cuma satu, zakat fitrah saja. Selain itu tidak ada. Zakat mal yaitu kaitannya dengan kapan nisabnya, di bulan apa dia dapat harta 1 nisab. Zakat pertanian ketika panen, dan belum tentu orang panen di bulan Ramadan. Zakat ternak untuk punya kambing 40, bisa nggak kambingnya disetting? Kamu lahir ke 40 ini ya kambing, nanti di bulan Ramadan. Kalau mau keluar tahan dulu sampai bulan Ramadan. Nggak bisa. Maka wajib zakat, orang-orang yang berkewajiban bayar zakat, mereka itu sebenarnya punya bulan yang berbeda-beda. Tidak semuanya di bulan Ramadan. Nah, salah satu di antara dampak yang kurang bagus di sini adalah begitu bulan Ramadan ya, brol jadi 1 zakat keluar. Selama setahun 11 bulan berikutnya nggak ada zakat yang keluar, ataupun kalau ada sangat jarang. Nah, orang miskin hanya cuma dapat hujan pas Ramadan, nah, setelah itu kering misalnya, untuk yang mengandalkan pemasukan dari zakat. Tapi kalau zakat selalu ada di setiap bulan orang bayar zakat ya. Yang si A bayar zakatnya di Syawal, si B bayar zakatnya di Dzulqa'dah, si C bayar zakatnya di Dzulhijjah, sehingga ada banyak titik di mana orang bayar zakat. Maka nanti suplai zakat akan berkesinambungan. Bulan ini ada, bulan ini ada, bulan ini ada. Meskipun mereka bayarnya tahunan. Si A tiap Syawal, si B tiap Jumadil Ula, si C tiap Jumadil Akhirah, dan seterusnya. Sehingga zakat Anda adalah di Jumadil Ula tahun depan. Nanti Anda hitung lagi saldonya berapa, saldo uang yang Anda miliki, dan silakan dibayarkan 2,5%. Wallahu a'lam. Baik. Silakan, dengan siapa di mana? Halo. Silakan. Iya,
minta maaf, apa Ustaz mau bertanya. Kan saya seorang karyawan, terus suami saya itu dia kerjanya di sound system gitu, jadi dia lagi banyak urus tentang musik sih, konser apa segala macam. Terus di tabungan kami itu kan hartanya bercampur, ada gaji saya, ada juga penghasilan suami saya. Nah itu saya mau tanya, misalnya kita hukum tabungan saya itu gimana Ustaz? Apa tabungan itu bisa kita pakai buat zakat atau harus penghasilan saya? Dan bisa penghasilan suami saya karena dia kadang kerjanya musik. Terus kalau misalnya kita infak, zakat atau sedekah itu bagaimana Ustaz? Berapa persen pendapatan suami dari kerja di bidang itu? Kalau itu cukup besar Ustaz. Yang dominan harta Anda atau harta suami? Saya. Baik. Cukup. Iya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu. Ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jika ada harta halal bercampur dengan harta haram, maka yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Sehingga ketika si A memiliki uang 1 juta dan itu halal, lalu dia ngambil uang 1 juta riba, kemudian dicampur, di blender sempurna, lalu dia ngambil 200 ribu, ini halal atau haram? Halal atau haram? Wah, saya tidak tahu tadi ini yang 100 ribuan dari riba ataukah 100 ribuan dari yang halal, kita tidak tahu. Namun sudah dicampur sempurna sehingga kita tidak tahu asalnya, dan tadi juga nggak ngecek nomor serinya. Masing-masing uang misalnya ada serial numbernya, kita nggak ngecek, pokoknya begitu dapat 100 ribu 10 lembar riba, 100 ribu 10 lembar uang halal, kita campur. Jawabannya adalah karena ini adalah uang yang hukum asalnya suci, ya, sehingga dia tidak terpengaruh dengan adanya pencampuran, maka yang menjadi acuan adalah nominal. Selama nominal uang halal yang Anda ambil tidak melebihi dari jumlah total uang halal, maka hukumnya halal. Sehingga misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta halal, 1 juta haram, Anda ngambilnya 1 juta, meskipun sudah tercampur sempurna, hukumnya halal. Kenapa? Karena yang Anda ambil ini tidak melebihi dari batas uang halal yang Anda miliki. Sehingga kalau terjadi percampuran dan tadi dominan adalah harta yang halal dari hasil Anda bekerja, maka uang yang ada di keluarga Anda tidak kemudian otomatis menjadi uang haram. Namun kita sarankan barangkali sebaiknya bisa disisihkan, ya, dipisahkan. Tabungan istri yang itu Anda yakin sebagai pendapatan yang halal, Anda posisikan di tempat tertentu. Kemudian pemasukan dari dari suami yang itu bercampur dengan kegiatan yang bermasalah nanti disisihkan sendiri. Pendapatan suami yang halal disisihkan sendiri. Sehingga nanti kalau misalnya suami walhamdulillah mendapatkan pencerahan sehingga beliau ingin meninggalkan aktivitas dan pekerjaan yang seperti ini, mengatur sound system untuk mendengarkan musik, lalu beliau bertobat, maka sudah tahu, oh berarti kira-kira yang harus saya buang dari harta yang bermasalah sekian. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Pak, mau nanya ini dari Heri. Saya bergerak di bidang advertising sama reklame outdoor, berkaitan dengan tukang las, Ustaz. Dari saya usaha 6 tahun ini, tukang saya itu banyak yang nggak sholat, kadang yang puasa wajib ini ada yang tidak puasa, udah saya nasihatin, dulu ada yang saya keluarin, tapi berkelanjutan gitu terus, Ustaz. Saya berusaha untuk pas penerimaan saya seleksi, sholat enggak, puasa enggak, jawabannya iya, tapi pada akhirnya mereka tidak
sholat, tidak puasa, tidak sholat wajib. Gimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Bisakah misalnya Anda adakan ya, yang pertama kajian rutin. Karena manusia itu terkadang terpengaruh disebabkan dia sering mendapatkan siraman rohani ya, meskipun tidak tiap hari, mungkin sepekan sekali. Di sebagian perusahaan, ini kasus real ya, termasuk perusahaan yang cukup besar di Jogja, perusahaan kuliner. Perusahaan ini ketika awal-awal berdiri itu sering ada bahan baku yang hilang. Entah daging hilang, apa hilang. Akhirnya ownernya kebingungan gimana caranya untuk mengatasi fraud seperti ini, dan itu terlalu banyak. Akhirnya ngundang seorang dai, kemudian diadakan kajian rutin. Tiap hari seperti itu, kayaknya setiap pagi. Sebelum jadi apel dulu, sebelum kerja ada kajian rutin dulu. Dari sekian kali kajian rutin, Masya Allah ada perubahan. Sehingga begitu beliau menetapkan sebuah aturan untuk level misalnya asisten manajer ke atas tidak boleh ngerokok. Wah, itu langsung dilaksanakan. Untuk level sekian nanti tidak boleh ini, wajib ini. Itu langsung terlaksana. Dan Masya Allah pengaruhnya potensi fraud, potensi penyimpangan baik dalam masalah laporan keuangan, baik dalam masalah misalnya penggelapan, pencurian dan seterusnya hilang, tidak ada. Jadi mereka dihadapkan dengan rasa takut kepada akhirat, rasa takut besok akan dihisab. Bisa jadi Anda tidak ketangkap ketika di dunia, tapi ingat semuanya disaksikan oleh Allah. Sebatas aturan yang tertulis, wah itu bisa dikibuli. Jangankan yang kayak gitu, kurang apa sih piranti yang disediakan oleh negara kita? Undang-undang korupsi, Masya Allah, lengkap. KPK disediakan. Nanti ada divisi ini, Masya Allah, banyak sekali, ada aparat yang bertugas di situ. Tapi yang namanya kebocoran terjadi di mana-mana. Bahkan ketika penerapan undang-undang itu juga terjadi kebocoran. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa takut kepada akhirat. Orang itu nggak takut sama undang-undang. Bahkan bisa jadi yang membuat undang-undang melanggar undang-undang itu dan dia tidak merasa takut. Oh, saya yang membuat undang-undang. Tapi kalau kemudian di situ ada sentuhan tentang masalah akhirat sehingga orang itu menjadi sadar akan pentingnya menjaga kondisi akhiratnya, lambat laun itu akan menanamkan kesadaran dalam dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang bermasalah, termasuk masalah sholat dan seterusnya. Yang kedua, kami sarankan bagaimana kalau pas Ramadan Anda proyeknya diliburkan. Jika memang karyawan Anda tidak bisa diajak kerjasama bekerja dalam kondisi puasa, sehingga khusus Ramadan libur dulu atau dikerjakan di malam hari, maka dengan demikian tidak akan ganggu kegiatan mereka dalam berpuasa. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon satu lagi. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Jadi Anda punya karyawan toko di mana setiap dia memuat barang atau mengangkatin barang terus sering dikasih uang tips, maka apakah itu termasuk harta hianat atau bukan, Ustadz? Karyawan Anda freelance atau karyawan tetap? Karyawan tetap, Ustadz. Mereka biasanya kan ngangkatin barang, biasanya setelah mengangkat mereka mengemas di sepeda motor, diikat, lantas kemudian setelah selesai tanpa mereka meminta, lantas biasanya sering diberikan kepada si pembeli uang 5.000 atau sebeli uang tips, Ustadz. Maka hukumnya seperti apa itu, Ustadz? Anda sebagai pemilik toko harus bersikap seperti apa? Baik. Cukup, Bapak. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Mungkin kondisi ini barangkali secara zahir tidak begitu mengancam posisi toko Anda. Karena yang ngasih kan konsumen, dikasihkan, dan itu nilainya tidak banyak, cuma 5.000 atau 10.000.
pada asalnya nggak boleh yang seperti ini, dan mungkin Anda berikan kepada para karyawan penjelasan bahwasanya ini perbuatan dosa, hukumnya dilarang. Anda undang ustadz atau siapa ya yang bisa memberikan pencerahan di toko Anda, minta kepada ustadz tolong materi ini disinggung, bagaimana caranya menjadi karyawan yang ideal dalam syariat, terus nanti nyinggung masalah uang tips. Ada salah satu pom bensin di Jogja yang mengundang saya untuk membahas masalah itu, karena ternyata cukup sering, terutama yang berhubungan dengan klien. Nah, akhirnya pengaruhnya begini, karyawan yang tidak berhubungan dengan klien, pom bensin yang berhubungan dengan klien kan berarti yang petugas yang di depan itu ya, yang menjual bensinnya kepada klien mobil atau motor. Nah, itu sering sekali klien mobil ngasih tips. Karena kantornya itu pakai kaca, kelihatan dari dalam. Nah, yang sedikit nggak nyaman itu yang ada di dalam bagian admin. Itu enak selalu dapat. Tips itu kalau dikumpulkan bisa lebih besar dari gajinya dalam waktu 1 bulan ya. Ya, Anda bisa bayangkan faktor kalinya kan banyak. Padahal pom bensin ini termasuk pom bensin yang strategis karena dekat dengan bandara di Jogja. Alhamdulillah dengan dikasih penjelasan seperti itu ada sedikit perubahan. Ya meskipun barangkali tidak bisa menghilangkan semuanya, tapi insya Allah ada perubahan. Dan kalau misalnya karyawan menuntut, kalau begitu kami minta gaji ditambah, Anda bisa kasih gaji tambahan. Dan untuk konsumen yang mau ngasih tips, Anda sediakan 1 kotak di toko Anda, 1 kotak uang misalnya servis karyawan, jasa servis karyawan, sehingga misalnya ada karyawan yang mau dikasih tips bisa diarahkan, silakan masukkan ke kotak itu. Nah, kotak itu milik perusahaan, milik toko Anda. Selanjutnya jadi hak milik toko Anda. Berikutnya boleh Anda bagikan kepada karyawan sesuai dengan kebijakan Anda. Boleh juga dimiliki sendiri, boleh dibagikan ke karyawan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan satu pertanyaan dari pemirsa MB Official. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di tempat orang kafir, yakni sebagai satpam sekaligus sopir? Yang kedua, Ustadz, apakah menangis bisa membatalkan puasa? Bagaimana hukum bekerja sebagai sopir orang kafir? Pada asalnya hukumnya boleh. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dulu pernah bekerja kepada orang Yahudi sebagai pengunduh kurma. Jadi pada saat panen kurma, pemilik kebunnya itu orang Yahudi, Ali bin Abi Thalib yang disuruh untuk kerja, ngambili kurma. Kalau panen kan kadang tidak seragam. Yang ini sudah layak panen, yang sebelahnya ada yang masih hijau, ada yang sudah layak panen, sehingga berkali-kali naik turun. Nah, itu yang mengerjakan Ali bin Abi Thalib, dan beliau dikasih upah dalam bentuk kurma. Sehingga untuk yang sifatnya muamalah murni hukumnya boleh, namun Anda perlu pertimbangkan sebisa mungkin jangan sampai memberikan layanan dalam masalah yang haram. Karena itulah yang diwaspadai adalah posisi sebagai karyawan di perusahaan atau di majikan orang kafir, perlu ada perjanjian di awal. Saya mau menjadi driver dengan syarat: 1, tidak mengantar Bapak ke gereja; 2, tidak mengantar Bapak ke tempat yang haram, misalnya ke diskotik; tidak memberikan layanan-layanan yang terlarang, karena agama kami melarang seperti ini. Ada perjanjian seperti itu. Beberapa TKW yang menjadi domestic helper di negara-negara kafir seperti di Hong Kong atau di negara kafir yang lainnya, mereka ketika mau menerima sebuah tawaran pekerjaan harus ada kesepakatan. Saya mau, tapi dengan syarat tidak diminta untuk memasak babi atau menyediakan khamr.
Sehingga dengan itu Anda lepas tanggung jawab. Wallahu taala alam. Baik. Baik, nanti kita coba angkat telepon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, begini Ustaz, saya partner dengan orang non muslim Ustaz. Kemudian dalam meeting mereka misalnya menyediakan khamar, tapi saya tidak minum, mereka yang minum. Apakah kita hadir dalam meeting itu kena mudarat dosa gitu Ustaz? Baik. Sama itu mungkin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya menangis ketika puasa? Jawabannya tidak batal ya, kecuali kalau air matanya ditelan, nah itu batal. Karena menangis itu tidak menelan sesuatu, tapi mengeluarkan sesuatu. Dan kata Ibnu Abbas, as-saumu mimma dakhala la mimma kharaja. Puasa itu batal karena sebab memasukkan sesuatu, bukan mengeluarkan sesuatu. Sehingga kalau puasa orang keluar darah, puasa orang menangis, puasa utek-utek kuping, keluar kotoran telinga, maka tidak batal. Wallahu a'lam. Anda punya partner orang kafir, nah ketika meeting dia minum khamar, bolehkah Anda tetap berada di situ? Jawabannya, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis fi ma'idatin yudaru fiha al-khamru, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di majelis yang khamrnya dihidangkan di sana. Maka kalau partner Anda minum khamr, Anda berhak untuk milih, kalau kamu minum khamr, saya tak keluar. Tapi kalau kamu minum yang lain, saya tetap duduk di sini. Sehingga meetingnya kita lanjutkan setelah dia minum khamar, ada terpisah atau dia disediakan. Kamu minum khamar jangan di sini. Ini pokoknya bersih dari makanan, dari minuman. Dia memiliki prinsip. Nah, biasanya non Muslim itu ketika disampaikan, agama saya melarang kayak gini. Nabi SAW, Nabi saya bersabda demikian. Mohon maaf, kalau kamu lagi minum di sini ya saya tak keluar dulu. Sehingga waktu meeting Anda punya prinsip untuk meninggalkan itu. Dan alhamdulillah beberapa kawan muslim ketika dia menunjukkan prinsip agamanya, justru non muslim itu takut. Kenapa? Mereka itu menghargai orang yang beragama. Tapi kalau si muslim ini tidak komitmen dengan agamanya, kurang leda-lede kata orang Jawa ya biarkan aja lah, yang penting pokoknya bisnis tetap lancar. Akhirnya dia tidak dihargai. Tapi kalau dia komitmen dengan agamanya, mohon maaf Pak, untuk yang kayak gini saya tidak mau bisa menemani di sini karena agama saya melarang. Pakai alasan agama, itu mereka akan lebih menghormati. Wallahu a'lam. Tayyib. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Lita dari Jawa Timur. Mau tanya Ustadz, saya jual barang, yang beli itu biasanya ngajak tukangnya. Kemudian kalau dia jadi beli barang ini tadi, saya memberikan sedikit keuntungan saya, jadi harganya tidak saya naikkan, harganya sudah harga pas. Jadi kalau misalkan jadi beli, saya sebagai rasa terima kasih tukangnya itu tadi, saya kasih sedikit tip lah istilahnya, Ustaz. Baik, tukang ini bukan karyawan Bu ya, tapi bukan ya. Bukan. Terkadang seseorang tuh mau beli barang itu tanya sama tukangnya, belinya di mana Pak biasanya gitu. Nanti tukang ini menunjukkan, oh di toko itu aja, saya langganan toko itu. Nah gitu. Nanti kalau tukang ini beli, saya memberikan tip sama tukangnya, yang harga jual saya ini tadi sudah harga pas. Jadi seandainya tidak ngajak tukang pun saya jual misal harga 50.000 tetap 50.000, tetapi kalau karena ngajak tukang saya memberikan misalkan Rp1.000 saya kasihkan tukangnya gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya tabungan di bank syariah murni muamalat.
punya deposito Ustadz, itu hukumnya gimana depositonya? Kemudian yang ketiga Ustadz, depositonya ada marginnya, per bulan dikasih berapa Bu? Ada bunganya maksud saya? Ada keuntungannya per bulan, ada jadi per 100 juta dapat misalkan 400.000 misalkan begitu. Tapi itu tidak tetap, naik turun, dia bilangnya berdasarkan keuntungan penjualan. Tapi saya tidak tahu itu maksudnya untuk apa. Cuma kita diberitahu bahwa kalau ibu nabung itu kan per sekian, per 100 juta gitu. Jadi nanti kadang keuntungannya misalkan kadang 450, kadang 400, kadang sampai 500 gitu Ustaz. Tapi dia di Bank Syariah Muri, tepatnya muamalat itu deposito, artinya hasilnya itu yang saya tanyakan riba apa tidak. Baik, cukup Ibu. Saya tanya lagi Ustaz, apakah ada saran misalkan kita punya uang sebaiknya itu apa ada bank yang sesuai syariah, jadi saya bisa nabung yang tidak terkena riba itu gimana? Karena kebetulan saya kan jual beli, nah uang ini kan keluar masuk, nah itu kebanyakan saya bayarnya kepada penjual barang ini, kebanyakan mereka punyanya BCA. Jadi kalau saya naruh uang di BCA itu gimana supaya saya tidak kena riba gitu Ustaz? Baik. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk yang pertama, toko Anda memberikan tips kepada tukang yang dia menjadi guide atau pengantar bagi konsumen untuk belanja di tempat Anda, atau karena dia yang mengarahkan ya. Wallahu ta'ala alam, karena posisi tukang ini adalah orang yang independen, dalam arti dia bukan karyawan dari klien Anda, maka tips ke tukang ini semoga tidak masalah, insyaallah. Wallahu alam, semoga diperbolehkan, sehingga silakan Anda kasihkan. Namun dengan ketentuan tadi ya, harga jangan dinaikkan dulu, karena ada sebagian yang harganya dinaikkan, selisihnya itu mau dipakai untuk tips. Nah ini tidak boleh. Tapi harganya tetap, dan nanti Anda potong sebagian sebagai bentuk rasa terima kasih, Anda berikan ke tukang. Kemudian yang kedua, Anda nabung di salah satu bank syariah dengan akad deposito, dan Anda mendapatkan bunga per bulan sekian ratus ribu per 100 juta. Apakah boleh ini dilakukan? Wallahu ta'ala alam, saya memang tidak tahu detailnya arah uang itu kemana. Apakah betul dipakai untuk usaha real atau bagaimana, ataukah dipakai untuk usaha dalam bentuk utang piutang, kemudian bank mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan itu dibagikan kepada para nasabahnya. Dan ada satu kaidah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, la ribha ma lam yudman, tidak ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Anda bisa tanyakan kepada pihak bank, kalau misalnya usaha Anda itu rugi, apakah uang saya akan tetap balik utuh? Jika bank mengatakan uang ibu akan tetap balik karena uang ibu dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, berarti kalau seperti ini yang terjadi, itu bukan mudharabah yang syar'i, bukan bagi hasil yang diperbolehkan. Itu namanya akad utang yang mendapatkan hasil, dan hasil dari akad utang hukumnya riba. Karena itu sebagai bentuk kehati-hatian, saran untuk penyimpanan uang agar tidak terjadi riba bagaimana? Anda bisa milih bank yang tidak memberikan kelebihan sepeser pun dan tidak mengurangi sepeser pun. Mengurangi tidak apa-apa, karena ini biaya administrasi, terutama yang kelebihan. Ada sebagian bank BUMN yang bersedia seperti itu, sehingga pada waktu buka rekening Anda minta tolong bunganya dinolkan, itu banknya bersedia. Nah, berarti tidak ada riba. Nah, kalau Anda sudah ketemu ada produk itu, uangnya silakan ditaruh di situ. Dan karena ini bank BUMN, insya Allah jaringannya juga sudah cukup luas,
Meskipun kadang ketika bertransaksi Anda harus menggunakan bank swasta, maka nanti tinggal dilakukan clearing saja, atau misalnya LLC atau yang lainnya, ada biaya tambahan, tidak masalah. Yang penting Anda tidak menyimpan uang itu di tempat yang menyebabkan bank swasta itu memberikan riba kepada Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik, terputus. Kita ada pertanyaan yang silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Pak, ini saya Pak Muhtar di Banyuwangi, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Muhtar. Ya, saya bertanya tentang zakat panen padi, Ustaz. Ini pernah saya tanyakan kepada Ustaz pada acara ini juga. Waktu itu masih proses mau panen, Ustaz. Sekarang sudah panen, saya hitung hasilnya total 15 ton, Ustaz. Berarti zakatnya 5%, betul, Ustaz? Antara 5 sampai 10%, Bapak. Anda pengairannya bagaimana? Maksud yang 5% nih, Ustaz, ya. 5%, 5%, ya. Berarti sekitar 3/4 ton. Betul ya? Okay. 5% ya, dari 15 ton. Ya. 3/4 kintal. Ya, 3/4 ton. 15 ton atau 150 ton? 15 ton. 15 ton, ya. 15.000 kilo berarti ya. Ya. Terus? Ya, berarti 3/4 ton itu untuk zakatnya yang saya tanyakan. Sudah betul. Untuk warga miskin di sekitar dusun saya ini sepertinya kebanyakan, Ustaz. Apakah bisa saya salurkan ke daerah lain, Ustaz? Baik, kayaknya kalau perhitungan saya 0,75 berarti. Ya, itu baru 3/4 kan? Ya. Oh, 3/4 ton ya. Nah, itu 150 kintal. Itu 150 kintal ya. Iya. Karena terlalu banyak. Per kilo berarti. Iya. Iya. Biasanya kan kalau saya kirim ke daerah lain, apa bisa, Ustaz, dalam bentuk bukan benda tapi uang biar memudahkan, apa bisa? Pada asalnya zakat pertanian diserahkan dalam bentuk pertanian, hasil pertanian. Oh, iya. Baik. Nanti saya sampaikan melalui siaran. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Tadi sedikit salah perhitungan saya. Jadi zakatnya 15 ton, jadi zakatnya 750 kilo, 7,5 kintal. Ini jumlah yang cukup banyak kalau diserahkan kepada fakir miskin. Nah, bagaimana? Nggak jadi masalah meskipun fakir miskin itu meluber dengan beras yang Anda kasih. Sehingga tidak perlu dikonversi ke uang. Anda cari siapa orang miskin di sana. Nah, ada misalnya kok ketemu 10 orang, ya, Anda bisa kasih kepada mereka. Ada yang dikasih tadi 7,5 kintal ya. Ada yang dikasih 1 kintal, ada yang dikasih setengah kintal, terserah. Wah, banyak sekali, tidak masalah. Dan kalau mereka sudah menjadi orang yang kaya atau bukan lagi orang miskin, maka dengan zakat yang Anda kasih, mereka sudah tidak boleh lagi menerima zakat. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba angkat pertanyaan lewat WA. Dari pemirsa Jaga TV di Cimanggis. Ustadz, semasa SMP saya pernah menghilangkan cincin pembantu saya kira-kira 10 gram. Sekarang saya udah berumur 63 tahun. Dan pembantu itu sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Pertanyaannya, kalau saya mau membayar kemana sebaiknya, dan pakai uang atau berbentuk emas? Syukron Ustadz, jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Anda harus tetap mengembalikannya kepada pemilik jika memungkinkan untuk menjumpai pemilik. Kalau pemiliknya tidak ketemu, cari keluarganya. Kalau tidak ketemu juga, berarti harta itu nantinya harus Anda bayarkan kepada pemilik di akhirat. Nah, ini yang berat. Sehingga pemilik berat untuk nuntut. Dulu yang menghilangkan harta saya si A, tapi si A belum ganti rugi. Maka dia berat untuk nuntut di akhirat. Nah, terus penyelesaiannya gimana agar kita tidak dituntut di akhirat? Anda sedekahkan atas nama pemilik. Sehingga dulu cincin itu berapa gram, Anda belikan, atau bisa Anda konversi pakai uang, lalu Anda sedekahkan pakai uang atas nama pemilik. Semoga menggugurkan kewajiban Anda. Wallahu a'lam. Baik. Dari pemirsa Surabaya Mengaji TV. Saya Abdullah dari Makassar.
semisal kita membaca Al-Quran sebanyak 30 orang, kemudian kita membagi tiap orang membaca 1 juz. Apakah kita dikatakan telah menghatamkan Al-Quran sepenuhnya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, wa jazakumullah khairan. Anda dikatakan telah membaca 1 juz. Sehingga masing-masing orang yang membaca 1 juz tidak dikatakan membaca khatam. Meskipun satu Quran itu dibagi juz 1, juz 2 dan seterusnya. Karena itu kalau ingin dikatakan khatam berarti Anda harus menghatamkan sendiri dari mulai juz pertama sampai juz terakhir. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ana Haikal dari Belitung, Ustaz. Silakan. Ana mau menanyakan terkait zakat profesi, Ustaz, yang dipotong langsung dari perusahaan. Seperti yang Ana udah dengar dari penjelasan antum dan beberapa asatidz bahwa itu terhitung sah sebagai zakat apabila harta kita sudah mencapai nisab. Nah, pertanyaan Ana, jika kasusnya seperti ini, Ustaz, ketika harta Ana udah mencapai nisab, otomatis kan di bulan berikutnya persenan yang diambil dari perusahaan itu terhitung sebagai zakat mal Ana. Jadi ketika nanti jatuh tempo 1 tahun, Ana tinggal mengurangi 2,5% ketika saldo tempo itu dengan yang sudah dipotong dari perusahaan selama 12 bulan. Nah, kondisinya ketika jatuh tempo atau haul itu, harta Ana tidak mencapai nisab, Ustaz. Nah, status harta tadi yang dipotong sama perusahaan itu apakah tetap terhitung zakat atau enggak? Karena di asumsi Ana, kalau seandainya harta tadi tidak langsung diambil sama perusahaan di bulan pertama tadi setelah harta Ana mencapai nisab, dan itu seharusnya terkumpul di saldo tabungan Ana, seharusnya kan di haul itu Ana mencapai nisab, tapi karena sudah ditarik dari bulan pertama, harta Ana tidak mencapai nisab. Nah, itu mohon dibantu penjelasannya, Ustaz. Sama yang kedua, Ustaz, Ana mohon izin yang kedua, ketika ini ya, Ustaz, di zaman jahiliyah dulu, ketika kita masih jaya seandainya, itu kita tidak mengenal istilah zakat, jadi kita tidak tahu kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Namun ketika kita sudah mengenal zakat, namun dengan kondisi kita sudah hidup dengan seadanya, apakah wajib zakat yang dahulu itu tetap harus kita keluarkan, meskipun harus dengan menjual harta benda yang kita miliki sekarang sampai kita menjadi miskin, ataukah ada cara yang lebih tepat, Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Wajazakallahu wa fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama, Masya Allah, berarti Anda telah memahami materi yang kita sampaikan mengenai teknis perhitungan zakat bulanan. Memang pada asalnya zakat dibayarkan tahunan dan bukan bulanan, meskipun tidak kita katakan bahwa yang bayar zakat bulanan menjadi batal. Zakat bulanan berstatus sah sebagai zakat dengan syarat dan ketentuan pemiliknya sudah memiliki harta 1 nisab, atau muzakinya sudah memiliki harta 1 nisab. Sehingga saya kasih contoh ya, ada orang yang tabungannya 50 juta per bulan. Saya sebut tabungan berarti sudah dikurangi sama operasional keseharian, nafkah untuk keluarga, biaya-biaya keseharian. Pokoknya dia berhasil nyimpen tiap bulan 50 juta. Berarti misalnya anggaplah gajinya 70 juta. Terima 70 juta, yang 20 juta untuk kegiatan keluarga, untuk pengeluaran, nyimpen 50 juta. Bulan depan Anda dapat 70 juta, nyimpen lagi 50 juta. Lalu dipotong oleh perusahaan 2,5 terus selama sekian. Berarti Anda sudah berkewajiban untuk bayar zakat di bulan yang kedua. Karena Anda sudah memiliki harta 1 nisab. Deadline-nya adalah tahun depan. Nah, potongan-potongan tadi Anda akumulasi. 2 bulan pertama potongan itu tidak dihitung sebagai zakat, tapi sedekah, karena Anda belum memiliki harta 1 nisab. Potongan di bulan yang ketiga dan seterusnya baru dihitung sebagai zakat. Nah, akumulasi potongan yang sudah Anda setorkan berapa? Misalnya anggaplah totalnya 5 juta. Kemudian Anda
lihat saldo harta Anda di akhir tahun. Oh, saldonya misalnya 200 juta. Baik, 200 juta, 2,5%. Berapa itu? Pas 5 juta. Maka Anda tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Karena yang dulu sudah Anda bayarkan itu hitung sebagai zakat. Nah, kalau ternyata kurang, di akhir tahun kok kurang? Nggak sampai 1 nisab. Padahal andaikan yang 2,5% potongan bulan tadi dikasihkan, maka saldo Anda akan mencapai nisab. Apakah Anda perlu bayar zakat? Wallahu ta'ala alam. Apa yang sudah Anda serahkan bukan lagi milik Anda. Sehingga yang menjadi milik Anda adalah apa yang masih tersimpan. Nah, ketika di akhir haul kok ternyata Anda belum mencapai nisab, maka berarti tidak membatalkan zakat Anda yang kemarin, tapi tunggu sampai Anda mengalami nisab. Tunggu sampai Anda mengalami nisab. Misalnya seharusnya di bulan Ramadan, ternyata ketika cek saldo di bulan Ramadan tidak mencapai nisab, di bawah nisab. Padahal Ramadan dulu mencapai nisab, Ramadan ini di bawah nisab. Anda tunggu. Di bulan Muharram Anda dapat harta 1 nisab. Nah, berarti Anda bayar zakat di bulan Muharram ini. Yang sudah terbayarkan dulu diakumulasi lagi, lalu jika masih kurang diambilkan dari harta Anda di bulan Muharram. Insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang dulu nggak kenal zakat tapi kaya, terus sekarang miskin dan sudah kenal kewajiban zakat. Bagaimana ini? Para ulama mengatakan kewajiban zakat yang dulu tetap harus ditunaikan karena ada hak orang fakir miskin, ada hak gorimin, ada hak para 8 asnaf. Karena itu sekalipun Anda tidak kenal ketika itu, Anda tetap wajib mengeluarkan zakat setelah Anda tahu kewajiban itu, sehingga diqadha ya. Dulu yang yang terutang berapa tahun, sekian tahun. Nah, terus kalau kita sekarang tidak punya gimana? Ya berarti terutang. Jika sampai akhirnya Anda meninggal dan zakat itu belum ditunaikan, maka sebelum dibagi warisan dicairkan ya, lalu dipotong zakat yang menjadi utang Anda, sisanya baru dibagi waris. Dalil bahwasanya zakat itu tidak harus ada ilmu dari muzaki, dalam arti tidak harus orang itu tahu adalah kewajiban zakat dari orang gila. Orang gila yang kaya atau anak kecil yang kaya, dia tetap wajib mengeluarkan zakat meskipun dia nggak punya ilmunya. Wahai orang gila, syarat zakat apa saja nggak ngerti dia. Rukun zakat apa, kamu harus keluarkan zakat berapa, hitung hartamu. Suruh ngitung gimana? Nah, terus kenapa dia wajib zakat padahal dia gila? Karena zakat itu kewajiban mal ya. Sehingga siapapun pemiliknya, yang penting dia muslim, dia wajib mengeluarkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan lagi melalui WA dari pemirsa Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah menafkahi janda 2 anak tanpa sepengetahuan istri? Dan bolehkah jualan makanan di aplikasi ojek online, GoFood dan lainnya? Bolehkah menafkahi janda tanpa anak? 2 anak tanpa sepengetahuan istri. Jika yang dimaksud menafkahi adalah menikahinya tanpa sepengetahuan istri, ya mungkin jadi masalah ya. Karena nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama nanti akan sulit untuk bertindak adil ya. Jadi ini tolong diperhatikan bagi kru Sabda TV ya. Penting seperti ini untuk kru Sabda TV terutama ya. Kami ingatkan kru Sabda TV. Jadi penting ketika orang misalnya menikahi orang lain tanpa sepengetahuan istri pertama, itu akan menyebabkan dia nggak bisa adil. Nanti jadinya kucing-kucingan ya. Izinnya mau meeting, tapi meeting sama istri yang kedua. Kemudian jika yang dimaksud yang kedua adalah memberikan nafkah dalam arti ngasih uang ke mereka, lalu tidak ada respon apapun, tidak ada interaksi apapun, insya Allah boleh.
Dan Nabi SAW bersabda, as-sa'i alal armalati kal mujahidi fisabilillah. Orang yang memberikan bantuan kepada para janda, maka dia ibarat mujahid fisabilillah. Sehingga ada janda di samping rumah Anda yang dia tidak punya anak, ya, lalu Anda berusaha untuk menafkainya karena beliau sudah berusia 80 tahun misalnya, maka insya Allah Anda mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan mohon maaf, barangkali beberapa penelpon yang lain belum bisa kami layani. Kita masih punya 1 hari lagi di bulan Ramadan, insya Allah besok. Semoga kita bisa bersua kembali, dan semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.